kalau attitude kita agak kurang bagus, bisa project itu batal. Atau mungkin bisa kayak orang trust-nya menurun lah terhadap perusahaan kita kan. Jadi sebisa mungkin kalau skill lah nomor 2 untuk saya. Skill nomor 2 bisa dipelajari, attitude yang paling penting. Tanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Jadi halo semuanya. Jadi selamat datang di podcast kita yaitu Biopos bersama Agnes Cewi Pasita semua Warpa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yaitu Bang Marco, di mana abangnya ini merupakan mahasiswa tingkat akhir nih. Jadi selain sibuk kuliah dan skripsi, ternyata abang ini juga disibukkan dengan membangun dan mengembangkan perusahaannya sendiri. Mungkin kedengarannya sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja ya kita sapa mungkin bangnya. Sorry bang sebelumnya mungkin gimana nih bang kabarnya? Kabarnya hari ini baik meskipun agak terkendala hujan sedikit tadi. Oke bang, mungkin intermezzo sedikit ya bang sebelum kita masuk ke pertanyaan kita. Jadi mungkin bisa diceritakan bang gimana sih perasaannya sebagai narasumber dalam diundang sebagai narasumber dalam Geocoach HGSC Universitas Munawarman. Ya pasti senang banget karena ini first experience juga diundang podcast ya. Jadi ya experience pertama ya sangat senang. Oke bang, mungkin bisa nih diceritakan secara singkat, mungkin dikasih kisi-kisi lah ibaratnya ke teman-teman kayak perusahaan abang tuh gimana sih sebenarnya, mungkin bergerak di bidang apa, seperti apa? Boleh. Jadi perusahaan saya itu namanya CV Max Do Go Indonesia. Jadi perusahaan saya itu bergerak di bidang sebetulnya konsultan, bergerak di bidang teknik sipil dan geofisika. Kenapa di bidang teknik sipil dan geofisika? Pertama karena geofisika, saya kuliah di geofisika ya. Jadi nggak mungkin saya tidak biar nyambung aja sih. Gimana caranya saya bisa kolaborasikan geofisika dengan teknik sipil, karena kayaknya itu paling deket deh, paling ilmunya paling bisa digabung. Jadi saya menggait teman-teman dari Institut Teknologi Kalimantan juga untuk bekerja sama saya. Oke, jadi untuk sekarang berarti untuk meng-hire-nya baru dari ITK ya? Baru dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke. Mungkin itu tadi ya kayak intermezzo singkat kita. Mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaannya ya bang. Boleh. Singkat waktu nih. Boleh banget. Mungkin teman-teman sudah penasaran banget mengenai karir abangnya, kayak gimana sih abang motivasi abangnya untuk membangun perusahaan. Oke, ke pertanyaan pertama nih bang Mark. Wah, silakan. Boleh nggak sih diceritakan apa sih yang awalnya membuat abang ini mengambil keputusan berani untuk mendirikan sebuah perusahaan di mana di tengah-tengah padatnya jadwal perkuliahan? Mungkin ada alasan atau momen yang menjadi pemicunya. Mungkin bisa diceritakan. Saya cerita sedikit kali ya. Boleh. Sebetulnya perusahaan ini terbentuk awal karena iseng. Bisa. Ya, karena saya pernah satu proyek dengan teman-teman saya yang kuliah di Institut Teknologi Kalimantan. Ya, oke. Setelah itu kayaknya saya ngelihat pattern atau pola, kayaknya kalau kita bergerak di bidang itu, ya kita bilang teknik sipil lah ya, itu paling menjanjikan. Jadi saya kepikiran gimana caranya supaya bisa menjalankan bisnis. Sebetulnya PR-nya kemarin tuh di legalitas. Saya pikir awalnya bisnis itu hanya sekedar berjualan dan berjalan, tapi nyatanya nggak seperti itu. Ada SOP yang harus dijalani, ada legalitas yang harus diurus, administrasi. Jadi saya kerja sama teman-teman saya itu awalnya ya memang berbentuknya awalnya karena iseng. Cuma iseng-iseng yang menghasilkan. Iya, iseng-iseng berhadiah ya. Benar, apalagi kan agak sayang ya kalau menghasilkan tapi tidak ditekuni itu gimana ya, agak sayang. Jadi terbentuknya awalnya memang karena iseng. Terus gimana caranya supaya kita lihat, wih kayak prospek kedepannya bagus nih. Ya udah deh kita bikin lega, kita urus administrasi sama segala macam. Alhamdulillahnya sudah kelar semua lah, sudah berjalan. Dan saatnya menjadi sebuah CV ya sekarang. Betul, jadi sebuah CV. Oke.
Oke Bang, mungkin agak kurang lebih sama pertanyaan sebelumnya. Tapi kan gini Bang, kita kan kalau anak geofisika kan yang dokter ini kayak kita semasa kuliah kalau setelah lulus kayak mindsetnya kayak mau kerja di perusahaan besar. Tapi malah Abang membangun perusahaan sendiri. Jadi ibaratnya Abang yang membuka peluang kerja nih bagi teman-teman. Itu kayak motivasinya Bang. Ini lebih ke motivasi. Kayaknya kalau motivasi ya kalian harus iseng dulu deh, emang harus nyobain, harus terjun langsung dulu. Nggak harus gimana ya? Tadi pertanyaannya kan motivasinya. Kalau motivasi sih kayaknya biasanya awalnya iseng. Emang iseng ya? Ya kunci itu konsisten, tanggung jawab sama apa yang sudah dilakukan. Maksudnya kalau menjalani sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kalau memang dari awal plannya A sampai aja kan. Ya tapi tetap harus punya plan lain lah. Ya B apa segala macam kan. Tadi agak misal saya coba bisa diulang pertanyaan sedikit. Kayak kan kalau mindset kita nih sebagai orang-orang geofisika kan kayak mau kerja di perusahaan besar, nggak pernah tuh kepikiran mau mendirikan perusahaan malah kayak kok bisa Abang kepikiran kayak gitu. Ya jadi abangnya sering mikir gini, gimana caranya biar saya bisa buka lapangan kerjaan buat orang lain, terutama teman-teman di geofisika, adik-adik di geofisika ya. Dan mungkin dari awal ya, karena memang mindset saya dari awal, dari dulu dari zaman sekolah, kayaknya kalau bisa berdiri sendiri kita nggak ikut sama orang lain. Nggak menyalahkan ikut orang dengan lain itu salah, enggak, cuman ada baiknya kayaknya kita berdiri sendiri aja dulu deh. Jadi gimana caranya kita bisa buka lapangan kerja buat orang, bisa mengkaryakan orang-orang yang apalagi yang satu bidang dengan kita ya. Jadi ya motivasinya itu ya kayak gitu supaya orang-orang lapangan kerja tambah banyak. Ya itu untuk kedepannya lah. Untuk sekarang ya kita pakai ada dulu aja. Kan ibaratnya kan semuanya dimulai dari kecil dulu. Luar biasa ya Bang. Mungkin kita masuk ke pertanyaan ketiga. Boleh. Nah menurut Abang nih lebih baik kita usaha dulu atau mungkin nunggu lulus dulu baru usaha. Kemudian kayak apa sih pertimbangan yang membuat Abang kayak dua ini bisa jalan bareng nih antara usaha dan kuliah? Kalau itu nggak ada tolak ukur khusus ya. Menurut saya itu nggak ada tolak ukur khusus. Mau usaha dulu atau mau lulus dulu baru usaha sebenarnya nggak ada patokan khusus. Cuman kembali lagi ke orangnya. Yang penting itu berani memulai dulu. Karena kalau kamu nggak memulai, kamu suatu saat akan nyesal. Gimana ya? Jadi setidak-tidaknya kamu mulai meskipun itu benar, meskipun kamu tahu itu akan gagal, jadikan itu pelajaran, evaluasi supaya kedepannya nggak salah-salah lah. Apa tadi itu ya? Yang ini. Kenapa kayak sehingga Abang memutuskan kayak bahwa ini bisa jalan bareng nih antara kerja sama kuliah? Sebetulnya kalau yang bisa jalan bareng ya itu emang karena nggak ada pertimbangan lagi sih. Menurut saya juga sudah di semester akhir dan kesibukannya cuma skripsi, jadi kayaknya bisa deh. Iya, kuncinya adalah di manajemen waktu. Timeline, benar. Jadi saya sebetulnya tim saya yang buatkan. Benar. Jadi mereka udah pada lulus, jadi mereka tuh yang ngebuatkan saya jadwal. Jadi saya 2 minggu di Balikpapan, 2 minggu di Samarinda. Di Samarinda keperluannya kan hanya untuk mengurus skripsi. Jadi setelah 2 minggu saya kembali lagi ke Balikpapan untuk mungkin mengkontrol teman-teman atau mengurus administrasi apa yang kurang atau apa proyek yang akan dilakukan ke depannya. Jadi tim saya sebetulnya yang ngebuatin schedule buat saya. Jadi ibaratnya sekarang tuh Abang sudah punya schedule sendiri, jadi 2 minggu di sini, 2 minggu di Balikpapan. Benar. Jadi rutin seperti itu sampai ke depannya. Iya, harusnya rutin sampai menjelang wisuda nanti. Oke. Luar biasa. Oke, mungkin kita ke pertanyaan keempat nih. Boleh. Sebenarnya lumayan banyak sih ya Bang. Iya. Mungkin sambil kita pikir nih. Mungkin kita ke pertanyaannya ini kok. Bang Marco nih, gimana sih caranya membagi waktu? Enggak deh, ini sudah tadi ya. Sudah, membagi waktu ya, sudah. Ngomong gini, kalau ngomongin baru usaha dari nol, mindset seperti apa sih yang menurut Bang Marco harus dipunya oleh setiap orang membangun usaha dari nol? Kan orangnya ada beberapa pilihan, entah menjadi perintis atau menjadi pewaris. Oke, kayak gitu.
aduh ya itu kembali lagi tidak ada tolak ukur khusus Gak ada ya bang. mau jadi perintis atau pewaris. Kan kita bisa, yang penting ada kemauan sih. Mindset itu harus, yang penting ada kemauan, mau menjalani, mau salah, mau memperbaiki kesalahan. Berani belajar. Berani belajar, benar. Jangan pernah takut salah. Karena kalau seandainya kita nggak pernah salah, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa ngoreksi diri kita sendiri. Jadi mindset ini nggak ada tolak ukur yang khusus, cuman mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya. Jadi kota kuncinya dari segala hari sudah mulai aja dulu. Berani mengambil kesempatan lah ibaratnya. Benar. Hekat. Nekat. Benar. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan nih bang. Kan abang hebatnya CEO-nya. Nah, Iya, jadi kayak gimana sih cara abang ngebangun tim dan meyakinkan nih orang-orang buat bekerja bersama abang dengan visi yang abang miliki? Bangun tim ya. Ah, Kalau nggak bangun tim, sebetulnya, oh ya, jadi gini, kalau ngebangun tim itu karena saya udah pernah kerja sama mereka ya. oke. Jadi saya tahu kapasitas mereka seberapa, saya tahu skill mereka seperti apa. Agak sulit itu meyakinkan mereka untuk mau bekerja sama dengan saya. At the end of the day, meskipun mereka mau, saya kan akan tetap apa ya sih, meyakinkan lagi lah, tetap harus meyakinkan. Jadi untuk tim, yaitu yang paling sulit itu meyakinkannya. So far nggak ada lagi sih yang lebih sulit dari itu ya. Terus kayak gimana cara abang kayak meyakinkan mereka untuk menjalankan visi abang nih? Kayak, oh saya punya visi perusahaan saya seperti ini. Kayak gimana sih abang? Awalnya mungkin dari omongannya seperti apa? Teman-teman kan ibaratnya pasti abang mulai dari orang terdekat. Benar. Gitu. Visi ya. Kalau visi spesifiknya itu adalah profesionalitas. Jadi kalau misalnya ditanya meyakinkan yang seperti apa, ya kekeluargaan, pendekatannya ngobrol, kita discuss apa yang perlu diskusikan. Karena kita berkaca dari proyek-proyek yang pernah kita jalani dengan perusahaan lain, kita lihat koreksinya apa, kesalahannya di mana aja, terus cara meminimalisir kesalahannya seperti apa, itu kita diskusikan. Ya bahasa sekarang itu heart to heart lah, hati ke hati. Memang pendekatannya untuk meyakinkannya memang kita ngobrol, discuss. Nah itu sih kalau pendekatannya untuk meyakinkan. Oke. Kan tadi kata abang apa ya mengenai ini pendekatannya dari hati ke hati ya, kayak heart to heart. Iya betul. Saya kan kadang kan bang susah ya kayak kalau orang melalui pendekatannya seperti itu. Mungkin ada nggak sih menurut abang pendekatan yang lain selain pendekatan heart to heart tersebut? Iya. Kalau menurut saya sih tergantung balik orang lagi ya. Orang lain. Benar. Kalau saya kan nyamannya seperti itu, apalagi karena saya sudah kenal mereka lama, sudah berteman lama, jadi tahu sama tahu. Jadi itu lebih enak kayaknya. Yang bisa saya rekomendasikan ya untuk pendekatan dan meyakinkan orang, kenal dulu, baru ajak ngobrol. Ya itu tadi kembali ke hati kan. Itu ya. Kalau dari saya nggak tahu, soalnya mungkin orang lain punya cara pendekatannya masing-masing lah. Nggak spesifik seperti saya gitu. Karena saya pernah dengar ada juga nih katanya pendekatan dengan memulai dari hobi yang mereka suka. Misalnya ya kayak mereka suka futsal, mungkin ayo kita futsal kemudian sambil ngomong bareng kayak gitu ya. Saya pernah dengar kayak gitu. Sebetulnya ada itu juga karena mereka teman-teman di klub motor saya. Oh, beberapa klub motor. Oke. Karena itu sudah berjalan lama, ya sudah seperti saudara sendiri. Pada akhirnya ya mengesampingkan hobi, diskusnya ya sudah tentang pekerjaan. Jadi pendekatannya sudah lain ke situ lagi. Sebetulnya itu bisa. Oke, mungkin kita ke pertanyaan Ini boleh. selanjutnya. Misalnya ada anak muda yang termotivasi untuk mengikuti jejak Pematko untuk menjadi mungkin CEO muda selanjutnya nih. Apa sih yang perlu disiapin atau mungkin ada tips dan trik dari abang? Pasti pertama butuh uang kan, nggak bohong kan, nggak munafik. Benar sih. Oke, lanjut. Mental sih. Mental sih. Ini Instagram mungkin ini maksudnya ini advice Arat. Ketika memulai sebuah perusahaan, kuncinya itu di administrasi. Dan kita tahu sendiri ketika kita mengurus administrasi ya,
kan agak ribet ya. Betul, skripsi aja kadang administrasinya kayak yang bikin lama, yang susah. Apalagi kita tahu sendiri kan, ya kita usah disebutkan toh. Oke. Jadi mental sih, itu lebih ke mental. Jadi nggak gampang down. Yang agak sulit itu sebetulnya di situ. Makanya mental harus kuat kan. Terus tadi apa lagi? Ke tips dan triknya mungkin yang nice. And trick. Kalau masalah mental ya mungkin orang punya cara masing-masing sendiri-sendiri lah untuk menghadap. Tips and triknya lihat manajemen tuh harus benar, itu satu. Terus schedule apa segala macam tuh harus disusun. Kalau time management kayak aku, kalau rundown tuh bukan run lah ya, semacam daily report, apa yang sudah dilakukan hari ini sana kan dilakukan ke depannya. Oke. Jadi hari itu nggak akan kosong. Jadi kita tahu apa yang mau kita kerjain, nggak lompat-lompat waktunya. Tips and trick mental tadi ya kembali ke orangnya lagi ya, kuat atau tidaknya. Sebetulnya saya yakin semua orang pasti bisa dan pasti kuat. Oke. Cuman cara mereka menyikapinya beda-beda. Ya. Itu ya bang. Selanjutnya nih mungkin kadang kan kita sebagai generasi Gen Z ya ibaratnya ya. Kadang kan bingung nih kerja dulu atau mungkin langsung bikin usaha sendiri nih. Mungkin apa pesan Bang Marco terkait Gen Z yang sedang berada dalam kebingungan nih? Oh, agak sulit ya. Karena saya ada di posisi itu juga. Oke. Kayaknya tadi apa kerja dulu atau? Kerja dulu atau mungkin buat usaha dulu, buat usaha sendiri maksudnya. Paling realistis kerja dulu. Kerja dulu. Paling realistis kerja dulu. Ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya sebutkan sebenarnya. Cuman kalau mau untuk mulai dulu yang paling harus disiapkan itu relasi. Sebenarnya tanpa modal itu bukan tidak mungkin, sangat memungkinkan, cuman relasi harus kuat. Oh. Ya, kalau mau tanpa modal ya, kalau kita berbicara tanpa modal, relasi harus kuat. Dan yang langkah step paling aman itu kerja dulu. Ya, itu tuh paling aman. Karena dia udah siap mental, sudah pengalaman bener, sudah siap modal juga ya. Kalau relasi kan cuman kita berharap sama investor. Pada akhirnya kalau project gagal kita malu ya. Itu yang agak saya takutkan. Jadi sebetulnya saya pakai dua-duanya, pakai relasi, pakai duit juga, pakai kerja dulu. Itu yang ada susah. Jadi saran saya sih kerja dulu sambil ngumpulin modal. Oke, jadi mungkin tergantung kepilihan teman-teman ya, bikin sambil mempertimbangkan kayak insek dan tabangnya, apalagi pengalaman dari Abang sendiri. Kayak itu, kayak total project yang sudah perusahaan Abang jalankan nih dari awal sampai dengan nih. Sekarang mungkin totalnya. Kita berbicara yang dari awal legal aja ya. Dari awal legal mungkin sudah ada 4 atau 5 mungkin. 4 atau 5 ya. Mungkin 4 atau 5 project itu kayak apaan. Terus kemarin itu drone juga kami ambil data dari atas, bukan data sih sebetulnya citra aja, foto. Ya. Untuk keperluan suatu instansi mah. Sama beberapa juga survei awam. Pembangunan kemarin ya, pembangunan aula sekolah. Mungkin itu aja sih, baru pasti 5 project. Tapi maksudnya kan sempat 5 project untuk perusahaan yang masih baris kalau kata sebesar di Jargon gitu ya, sudah lumayan betul ya bang. Benar. Kan sudah Benar. masih baru juga setahun ya hitungannya ya. 6 bulan lah. 6 bulan. Ya, awal setahun 6 bulan legalnya ya. Iya, oke. Oke bang, mungkin pertanyaan penutup nih ya. Boleh. Yang menutup sesi bincang-bincang kita hari ini. Boleh jadi bang diinfoin mungkin terkait kualifikasi ya kan pada akhirnya bukan Dina sampai kita ini pasti kan mereka mau mendengar nih kualifikasi apa sih yang dibutuhkan untuk bergabung bersama di perusahaan abang seperti itu. Sebetulnya ya kalau dari saya yang penting ya harus saya game saja, jadi saya nggak mau terlalu banyak kualifikasi spesifikasi apa segala macam. Yang penting sesuai bidang keilmuannya. Oke. Yakin sama dirinya. Menurut saya tuh ya, skill itu bisa dipelajari. Yang nggak bisa dipelajari itu attitude. Karena attitude bawa lahir biasanya. Oke, betul. Jadi yang terpenting itu attitude bagus, mau belajar, rasa penasarannya tinggi. Jadi pada akhirnya kembali lagi ke skill itu bisa dipelajari. Okay. Cuman attitude
itu yang susah. Jadi yang paling penting ya untuk ini buat teman-teman nih, yang paling penting itu attitude. Benar sih Bang, karena kan ibaratnya karakter itu kan membawa orang ke depannya Bener, attitude orang itu nanti bisa kayak gini ya, ketika kita ketemu klien, kalau attitude kita agak kurang bagus, bisa project itu batal. Atau mungkin bisa kayak orang trustnya menurun lah terhadap perusahaan kita kan. Jadi sebisa mungkin kalau skill lah nomor 2 untuk saya, skill nomor 2 bisa dipelajari, attitude yang paling penting. Tanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Itu sebenarnya hal-hal dasar memang ya Bang, kalau kita Ya, ngomong itu hal-hal dasar, tapi kayak nggak semua orang bisa, nggak semua orang punya. Bener banget. Oke, kayak kita mungkin ke hal-hal yang kayak memang ini pernyataan ya, kayak persyaratan yang sering mungkin ada nggak sih Bang batasan umur nih yang boleh dan nggak boleh? Rentangnya nih Bang, kayak gitu. Agak mohon maaf untuk yang di atas 26 people. Sebetulnya saya nggak letakkan ada berapa ya. Cuman kalau memang masih ada yang duda, kita pakai sampai ya diutamakan. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk yang di umur segitu bisa kan, kita nggak boleh nutup chance buat orang kan. Nanti kembali lagi ke kualifikasi, kayak attitude apa segala macam. Jadi kalau untuk umur menurut saya sih saya nggak ngebatasin. Cuman ya itu kembali lagi ke attitude aja. Gitu ya guys, kadang hal-hal yang dasar yang kita pahami ternyata yang penting, bagian penting dari kita menentu kayak entah sudah nanti bisa diterima seenggaknya disebut usahakan tergantung lah Ya. Oke, mungkin itu ya Bang bincang-bincang kita yang sangat luar biasa, mungkin singkat namun penuh motivasi, inspirasi, dan mungkin teman bisa menjadi tambahannya wawasan buat teman-teman yang mungkin mau menjadi next CEO muda selanjutnya kayak CEO muda seperti Bang Marco mungkin kayak gitu. Mungkin itu saja Biopod kita hari ini. Mungkin teman-teman yang belakang layar mungkin bisa beri tepuk tangannya lah, mungkin channel-channel Marco nih. Shout out untuk teman-teman saya juga menemani saya hari ini. Ada Mas Fatir sama Mas Akmal. Itu ya Bang, apalagi tadi kan kita terkenalnya karena hujan ya. Benar, dan mereka mau hujan-hujan nemenin saya. Benar. Luar biasa Bang, kadang teman-teman yang mendukung, mensupport itu kayak sebagai apa ya, untuk memperkuat kita gitu nah. Kayak mereka memperkuat kita bahwa kita ada nih teman-teman yang mendukung kita di samping kita. Oke, terima kasih lagi kembali untuk teman-teman dan yang sudah bersama, mungkin dan Bang Marco yang sudah hadir meluangkan waktunya di sesi Geopods kita. Mungkin teman-teman bisa menunggu sesi selanjutnya. See you, terima kasih. Dates. Oke.